Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil imani wal islami wa nusalli wa sallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional Kementerian Agama, yang saya hormati para audiens yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Putri Adinda Rosalia, perwakilan dari Madrasah Aliyah Al-Mubarak Iliman, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam rangka kompetisi pidato nasional akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menghormati Keberagaman Agama di Era Globalisasi. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak sekali keyakinan dan adat istiadat yang sangat melekat di hati para masyarakat. Tak menutup kemungkinan adanya intoleransi seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang kurang paham dan tidak menghormati adanya perbedaan di antara mereka. Hal tersebut penting kita perbaiki di era globalisasi saat ini. Tentu, hal ini dapat kita lakukan dengan adanya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat beberapa agama yang diyakini, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Maka dari itu, setiap pemeluk agama masing-masing patut menjaga nilai agamanya dengan dipadukan pada nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Lalu bagaimana yang dapat kita lakukan untuk menghormati keberagaman agama di Indonesia di era globalisasi ini? Hal itu dapat kita lakukan dengan menjadi orang yang memiliki sikap moderat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Maka dari itu benar bahwa jika kita ingin memiliki sikap moderat, maka kita harus belajar bersikap adil. Hal itu harus sesuai dengan perintah Allah dalam ayat di atas. Asalkan segala sesuatunya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contohnya, kita tidak boleh mudah mengkafirkan seseorang hanya karena orang tersebut memposting kegiatan yang mungkin dalam agama kita hal tersebut tidak wajar dan di luar batas. Karena kita tidak bisa menjudge seorang hanya karena dari sosial media saja. Contoh lain yang ekstrim dan tidak boleh berlebihan yang kita lakukan dalam beragama adalah memakan dan meminum sesuatu yang jelas-jelas haram dalam agama kita hanya karena untuk menghormati temannya. Hal itu tentu sudah keluar dari batas syariat ke agama. Para audiens yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini pemerintah juga telah memberikan perlindungan
dan keadilan dalam penyelenggaraan keagamaan di NKRI ini, yakni melalui PMA nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Ada beberapa indikator moderasi beragama, antaranya yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua, toleransi, yang ketiga, anti-radikalisme dan kekerasan, dan yang terakhir, akomodasi terhadap budaya lokal. Maka dari itu, untuk menghormati keberagaman agama di Indonesia di era globalisasi ini adalah dengan tidak meninggalkan syariat agama masing-masing yang diyakini dengan berpedoman pada 4 indikator moderasi beragama dan Pancasila. Karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan jiwa toleransi dengan menghormati keberagaman agama di Indonesia di era globalisasi ini dengan salah satu cara, yakni bijak dalam menggunakan sosial media. Pada bidang anti-radikalisme dan kekerasan, kita sebagai Gen Z bisa menggunakan sosial media untuk mempublikasi hal-hal apa saja yang termasuk radikalisme yang dapat menyebabkan perseteruan antar masyarakat. Dan dalam bidang akomodasi terhadap budaya lokal, kita lakukan dengan memadukan agama dan adat istiadat lokal tanpa meninggalkan syariat, keagamaan, dan norma yang berlaku. Demikian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila.